Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan mengenai inventory management untuk memenuhi tugas manajemen produksi pertanian kelas A. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Divano Vitasari, yang kedua ada Nania Firdianti, dan yang ketiga ada saya sendiri Amar Adil Rahmat. Baik, yang pertama ada inventory. Inventory atau persediaan adalah suatu istilah umum yang menunjukkan segala sesuatu sumber daya organisasi yang disimpan dalam antisipasinya terhadap perubahan permintaan. Persediaan ini mengacu pada stok dari suatu item atau sumber daya yang digunakan dalam suatu organisasi perusahaan. Fungsi dari inventory sendiri yaitu untuk memenuhi permintaan pelanggan yang diantisipasi, untuk memperlancar persyaratan produksi, untuk memisahkan operasi, untuk mengurangi resiko kehabisan stok, untuk memanfaatkan siklus pemesanan, untuk melindungi diri dari kenaikan harga, untuk mengizinkan operasi, dan yang terakhir untuk memanfaatkan diskon kuantitas. Manajemen inventory bertujuan untuk membantu meningkatkan layanan pelanggan dan mengatasi ketidakpastian permintaan. Kemudian, ketidakpastian permintaan akan mengakibatkan tingkat inventory yang tinggi dan biaya penyimpanan yang tinggi sehingga menyebabkan harga yang lebih tinggi dan kepuasan pelanggan yang rendah. Kemudian, manajemen inventory bertujuan untuk memperlancar proses produksi, mengantisipasi kekurangan bahan atau stock out, dan dalam rangka menghadapi fluktuasi harga. Baik, kemudian persyaratan dari inventory management yang pertama, sistem untuk melacak persediaan yang tersedia dan dalam pemesanan. Kemudian perkiraan permintaan yang andal, termasuk indikasi kemungkinan kesalahan dalam perkiraan. Kemudian pengetahuan tentang waktu tunggu, lead time, dan variabilitas waktu tunggu. Kemudian ada estimasi yang wajar untuk biaya penyimpanan, biaya pemesanan, dan biaya kekurangan. Dan yang terakhir, sistem klasifikasi untuk item persediaan. Baik, selanjutnya ada Economic Order Quantity atau EOQ. Menurut Amrillah et al. Tahun 2016, Economic Order Quantity berarti jumlah unit barang atau bahan yang harus dipesan setiap kali mengadakan pemesanan agar biaya-biaya yang berkaitan dengan pengadaan persediaan minimal atau jumlah unit pembelian yang paling optimal. Sedangkan menurut Rukiman dan Richard tahun 2020, Economic Order Quantity atau EOQ merupakan salah satu teknik kontrol persediaan yang meminimalkan biaya total dari pemesanan dan penyimpanan. Nah, EOQ sendiri memiliki asumsi-asumsi dalam penerapannya. Yang pertama, hanya satu produk yang terlibat. Yang kedua, kebutuhan permintaan tahunan diketahui. Yang ketiga, permintaan tersebar merata sepanjang tahun sehingga tingkat permintaan cukup konstan. Yang keempat, waktu tunggu diketahui dan konstan. Yang kelima, setiap pesanan diterima dalam satu pengiriman. Dan yang keenam, tidak ada diskon kuantitas. Nah, berikut dapat dilihat rumus dari Economic Order Quantity atau EOQ. Di sini terdapat dua rumus. Yang pertama, EOQ sama dengan akar 2 kali DS per H atau EOQ sama dengan akar 2 kali DS per C kali H, di mana D merupakan penggunaan atau permintaan yang diperkirakan per periode waktu, S merupakan biaya pemesanan per pesanan, H merupakan biaya penyimpanan per unit per tahun, C merupakan harga barang, dan H kecil merupakan biaya penyimpanan. Nah, untuk selanjutnya di sini terdapat contoh kasus atau contoh soal yang diselesaikan dengan EOQ, di mana sebuah perusahaan koko di Gunung Kidul membutuhkan persediaan buah kakao dari petani di daerah Gunung Kidul. Permintaan buah kakao untuk dibuat produk coklat yaitu sebanyak 350 kg per 350 hari kerja per tahun. Permintaan ini konstan dan seragam. Biaya penyimpanan yang dibutuhkan yaitu sebesar Rp1.500 per kilogram per tahun dengan biaya pemesanan Rp150.000 setiap kali order. Petani kakao membutuhkan waktu 10 hari untuk melakukan pemanenan agar dapat memenuhi pesanan perusahaan koko Gunung Kidul. Nah, dari soal tersebut dapat diketahui D sebesar 350.000 kilogram, S sebesar Rp150.000, dan H sebesar Rp1.500 per kilogram per tahun. Di sini ditanyakan EOQ dan dapat diselesaikan dengan rumus berikut. Di sini dapat diketahui hasil perhitungan EOQ didapatkan sebesar 8.366,60 kg. Jadi dapat disimpulkan bahwa perusahaan koko di Gunung Kidul akan memesan buah kakao sebanyak 8.367 kg setiap di order point. Kemudian yang kedua adalah Economic Production Quantity. Nah, model optimasi Economic Production Quantity digunakan untuk mengatur perencanaan produksi mulai dari pengadaan bahan baku, proses produksi, penyimpanan hasil produksi, hingga produk diterima oleh konsumen. Nah, model EPQ ini diasumsikan perusahaan memproduksi barang sendiri di mana sebagian dapat dijual ke pihak lain saat proses produksi masih berlangsung. Nah, asumsi dalam model EPQ ini yaitu satu, jumlah rata-rata produksi harian diketahui konstan, dua, yaitu jumlah permintaan tahunan diketahui, yang ketiga adalah tidak diperbolehkan terjadi stock out, yang keempat adalah single item produk dan rata-rata produksi harian lebih besar dari rata-rata permintaan harian, dan yang terakhir adalah pengiriman dikirim secara kontinu selama masa produksi.
Rumus dalam EPQ yaitu untuk EPQ sendiri atau Q, akar dari 2U kali S per 1 min U per P kali C, di mana U adalah permintaan per periode, S adalah biaya persiapan, P adalah produksi per periode, dan C adalah biaya simpan tahunan per unit. Kemudian untuk rumus rata-rata persediaan yaitu setengah dikali 1 min U per P dikali Q, dan untuk total biaya persediaan memiliki rumus yaitu setengah dikali 1 min U per P kali Q C ditambah U per Q kali S. Untuk contoh kasus dari EPQ yaitu sebuah perusahaan manufaktur memproduksi botol minuman dalam jumlah besar. Nah, permintaan tahunan untuk botol ini adalah 12.000 unit. Kapasitas produksi mesin perusahaan tersebut adalah 3.000 unit per bulan dan setiap kali perusahaan melakukan produksi, biaya setup adalah 1 juta. Selain itu, biaya penyimpanan per unit botol adalah 500 per unit per tahun. Nah, ditanyakan yaitu berapa banyak botol yang harus diproduksi dalam satu siklus produksi agar biaya total tahunan menjadi minimal. Yang kedua yaitu berapa rata-rata persediaannya, dan yang ketiga yaitu hitunglah total biaya persediaan. Nah, dari sini kita dapat mengetahui yaitu U atau permintaan tahunan sebesar 12.000 unit dan juga P-nya yaitu 3.000 dikali 12 yaitu 12 adalah bulan, didapatkan hasil 36.000 unit, kemudian S-nya adalah 1 juta dan juga C-nya adalah 500. Nah, dari rumus ini didapatkan hasil EPQ yaitu 8.464,14 unit. Nah, jadi banyak botol yang harus diproduksi dalam satu siklus supaya biaya total menjadi minimal adalah sebesar 8.465 unit. Kemudian untuk perhitungan rata-rata persediaan didapatkan hasil sebesar 2.835,78 unit. Jadi rata-rata persediaan yang ada dalam perusahaan botol minuman ini adalah 2.835,78 unit. Kemudian untuk total biaya persediaan yang ada dalam perusahaan ini didapatkan hasil sebesar Rp1.419.019,78. Nah, jadi total biaya persediaan yang ditanggung perusahaan ini yaitu sebesar Rp1.419.019,78. Selanjutnya quantity discount. Jadi quantity discount atau diskon kuantitas merupakan pengurangan harga yang ditawarkan kepada pelanggan untuk pesanan yang lebih besar sehingga mendorong pembelian dalam jumlah yang lebih besar. Di sini contohnya dalam perusahaan persediaan alat-alat medis, di mana di sini dalam persediaan kain kasa, jika kita lihat dari tabel, semakin banyak order quantity atau kuantitas ordernya, maka harga per boxnya itu semakin kecil. Hal tersebut juga digambarkan dari grafik di sampingnya. Kemudian ada ROP atau reorder point. ROP merupakan metode yang membantu dalam menentukan titik pemesanan ulang persediaan barang, yaitu jumlah minimum persediaan yang harus selalu tersedia untuk menghindari kehabisan stok menurut Ronnie et al. 2023. Faktor penentunya ada 4. Yang pertama, tingkat permintaan atau demand rate, kemudian ada waktu tunggu atau lead time, kemudian ada tingkat variabilitas permintaan dan atau waktu tunggu, dan yang terakhir tingkat risiko kehabisan stok yang dapat diterima oleh manajemen. Untuk rumusnya, ROP sama dengan D kali LT, di mana D merupakan demand rate dan LT merupakan lead time. Baik, kemudian untuk contoh kasus dari ROP, sebuah perusahaan pengalengan ikan membutuhkan persediaan ikan dari koperasi nelayan sukses di daerah Gunung Kidul. Permintaan ikan untuk dikalengkan ini sebanyak 300 kilo per 300 hari kerja per tahun. Permintaan ini konstan dan seragam. Koperasi nelayan sukses membutuhkan waktu 10 hari untuk memenuhi pesanan. Tentukan titik pemesanan kembali atau reorder point. Diketahui D sama dengan 300.000 kg hari kerja sebanyak 300 hari dan LT sama dengan 10 hari. Kemudian ditanya ROP sama dengan D kali LT, dan didapatkan ROP sebesar 10.000 kg. Jadi kesimpulannya, perusahaan pengalengan ikan akan melakukan pemesanan kembali saat persediaan berada pada jumlah 1.000 kg. Berikut adalah daftar pustaka yang kami gunakan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih.